Salam sehat bagi kita semua. Hari ini Kamis tanggal 8 April tahun 2021, saya Pendeta Heri akan membawa kita dalam firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai yang ke-47. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan menyertai kami dan pakai hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini, dan berkati jemaat-Mu yang mendengarkannya. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai yang ke-47 yang berbunyi demikian. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan ini, saya ingin mengajak kita membuka Injil Matius pasal 18 ayat 20 yang berbunyi demikian. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Melalui nas ini, kita selaku orang-orang percaya selalu diingatkan bahwa pentingnya persekutuan dalam kebersamaan dalam rangka pertumbuhan iman. Dikatakan dan diawali dengan kata 2 atau 3 orang. Artinya, apabila hanya seorang diri, kita akan menjadi orang yang sia-sia. Oleh karena itu, sebagai manusia, kita adalah makhluk sosial dan selalu berinteraksi dengan orang lain. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kembali dalam nas kita saat ini, Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-41 sampai yang ke-47, di mana di situ menceritakan cara hidup jemaat pertama. Dan di sini ingin memberikan satu pembelajaran yang baik mengenai bagaimana cara ataupun gaya hidup orang percaya, yaitu jemaat yang dikehendaki dan disukai oleh Tuhan. Yang pertama, mereka bertobat, mereka memberi diri, dibaptis, dan dipenuhi Roh Kudus. Ini dapat dilihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-41. Kelahiran dan keberadaan gereja dalam hal ini bukan hanya gereja secara bangunan fisik, tetapi gereja orang-orang percaya itu sendiri, di mana di situ dicatat bahwa peristiwa adanya gereja tidak dipisahkan dari pencurahan Roh Kudus yang kita kenal dengan Pentakosta. Salah satu maksud pencurahan Roh Kudus dan bahasa roh adalah memampukan pengikut Kristus menyebarkan Injil ke seluruh bangsa-bangsa. Dan disinilah dapat melihat para rasul pada saat itu, Rasul Petrus menegaskan bahwa mereka harus bertobat,
memberikan diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk menerima pengampunan dosa dan menerima Roh Kudus. Disinilah kita dapat belajar bagaimana gaya hidup, cara hidup jemaat pertama. Mereka mau hidup dalam pertobatan dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Jika berdosa, mereka memohon pengampunan dari Kristus dan mau kembali hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Perlu diingat, jemaat yang mengalami baptisan, yang mengalami perubahan, yang mengalami kuasa Allah, di mana mereka pada saat itu menerima baptisan dalam nama Tuhan. Ini ingin menegaskan bahwa jemaat harus mengalami baptisan kudus, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Itulah yang dilakukan oleh para rasul kepada jemaat mula-mula. Bukan hanya baptisan selam, bukan hanya baptisan percik, tetapi juga baptisan roh dengan awal tanda di mana penyerahan diri. Di sini perenungan bagi kita. Sudahkah saudara bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi? Dan sudahkah menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda bagaimana kita penyerahan penuh kepada Tuhan? Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, mereka mau bertekun di dalam pengajaran. Dapat dilihat pada ayat yang ke-42 dan yang ke-46. Di mana jemaat mula-mula menyadari bahwa pertobatan dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah langkah awal perjalanan rohani. Mereka menyadari bahwa mereka memerlukan kebenaran firman Tuhan supaya dapat bertumbuh dewasa secara rohani dan menjadi serupa dengan gambar Kristus, dan agar tahu apa yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, bertekunlah dalam mempelajari dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Sudahkah kita membaca Alkitab? Sudahkah kita melakukan kehendak Tuhan? Sudahkah kita melakukan pelayanan kasih dalam kehidupan kita? Yang ketiga, jemaatku, mereka suka beribadah, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Di mana jemaat mula-mula sangat suka berkumpul bersama dalam ibadah, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan secara konsisten. Alkitab menggunakan kata selalu, bertekun, tiap-tiap hari, dan bergilir. Ini menjelaskan gaya hidup. Ini yang menjelaskan kehidupan mereka. Jemaat melakukan bukan karena hal itu wajar dilakukan oleh anak Tuhan, tetapi itu ada suatu sukacita di dalam Roh Kudus yang selalu menyala-nyala dalam kehidupan mereka. Dan disinilah dapat dilihat bagaimana jiwa-jiwa itu dimenangkan, dan tidak hanya untuk pribadi mereka, mereka pun berbagi dan menyatakan kehendak Tuhan di kehidupan mereka. Saudaraku, sudahkah kita beribadah, berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan tiap-tiap hari secara bersama-sama? Marilah kita beribadah secara teratur jika saudara ingin lebih lagi mengembangkan gaya hidup kita. Yang keempat, jemaatku, saling melayani. Di mana jemaat mula-mula pada saat itu menjadi pengikut Kristus, mereka antara satu dengan yang lain saling menguatkan. Mereka saling melayani satu dengan yang lain. Dan dengan demikian mereka hidup dalam kebersamaan. Dan hidup dalam kebersamaan inilah yang tetap mereka jaga, dan perkembangan selanjutnya bagaimana Roh Allah itu akan mengisi kehidupan mereka, dan mereka akan diberikan karunia-karunia untuk saling melengkapi. Ada karunia untuk menguatkan, ada karunia untuk menyembuhkan, ada karunia untuk berbagi, mengasihi, sehingga dengan demikian kehidupan jemaat itu satu tubuh yang kepalanya adalah Yesus Kristus itu sendiri. Oleh karena itu jemaat Tuhan, melalui nas kita saat ini kita dapat belajar dalam kehidupan jemaat mula-mula, pun juga dalam kehidupan kita masa kini. Bagaimana dalam kehidupan kita masa kini, kehidupan kita selaku warga jemaat, sudahkah kita
melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat? Sudahkah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Dan pada masa pandemi ini, jangan kita mudah putus asa. Persekutuan tetap kita jaga, kita melakukan kehendak Tuhan, dan awalilah hidup kita dengan mengikut sertakan Tuhan dalam hidup kita, karena itu adalah gaya hidup orang-orang percaya konsisten di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kembali kami diingatkan dalam kehidupan pribadi kami, dalam kehidupan kami berjemaat, kami selalu memiliki gaya hidup yang konsisten di dalam nama Tuhan Yesus. Ajarkan kami setia dan taat melakukan kehendak-Mu saja. Saat ini ya Bapa, kami berdoa di mana kami masih berada pada masa pandemi COVID-19 ini. Ajarkan kami supaya kami hidup berhikmat. Ajarkan kami supaya kami tetap melakukan protokol kesehatan dan tetap bekerja, berkarya, dan melayani di tengah-tengah dunia ini. Sehingga melalui karya yang kami lakukan, nama Tuhan semakin dimuliakan. Tuhan Yesus, saat ini pun kami berdoa untuk kehidupan seluruh warga jemaat-Mu. Teristimewa kami berdoa bagi jemaat-Mu yang berada di calon jemaat GKI Tumbang Baloi. Tuhan berkati jemaat-Mu di sana. Tuhan berkati pekerja gereja-Mu, penatua, diakon, vikaris, guru-guru agama, dan pendeta yang melayani di sana. Biarlah mereka boleh melayani dengan sukacita, sehingga melalui pelayanan yang mereka lakukan, nama Tuhan dimuliakan dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan saat ini. Teristimewa kami nak menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami yakin Tuhan sertai kami, Tuhan berkati hidup kami, dan bila sepanjang hari ini kami boleh mendapat kasih karunia yang datang daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami saat ini sampai selamanya hanya di dalam satu nama, nama yang berkuasa, Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.